Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan ngaji yang kemarin, yakni sampai di lafaz muslimatun, jamaknya muslimatun. Yang namanya jamak muannas salim kemarin adalah huwa majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini fi akhirih. Kalimah yang dijamakkan, yang ditambahi alif dan ta di akhir kalimat. Contoh yang kemarin belum sempat saya terangkan sampai selesai, yakni lafaz muslimatun. Ini isim mufrad. Ya, muslimatun itu isim mufrad. Kalau dijamakkan berbunyi muslimatun, yaitu ditambahi alif dan ta di akhir kalimat. Seharusnya kalau ditambahi alif dan ta muslimatun, gimana kalau ditambah alif dan ta? Berbunyi muslimatun. Ta ini adalah taknya akhir kalimat muslimatun, tak tanda kemuanasan. Ya, ini tak asalnya muslimun, seorang laki-laki muslim satu, itu muslimun. Perempuannya, muannasnya dikasih ta, taknis, berbunyi muslimatun. Ini muslimatun. Terus katanya yang namanya jamak muannas salim itu adalah wa majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini fi akhiril kalimati atau fi akhirih, ditambahi alif lan ta.
Muslimatun saya tambahi alif dan ta, berbunyi muslimatatun. Harusnya berbunyi muslimatatun. Nah, jadi ngaji itu sulit, tapi kalau di ngaji benar-benar ya enggak sulit, jadi mudah. Kenapa kok tidak muslimatatun tapi kok berbunyi muslimatun? Jamak muannas salimnya muslimatun, tidak muslimatatun. Padahal katanya ditambahi alif dan ta di akhirnya. Nah, alasannya muslimatun di sini itu adalah tanda muannas di mufradnya, dan ditambah alif dan ta. Ta ini juga tak muannas. Tambahan alif dan ta di belakang itu juga tanda kemuannasan. Ini kemuannasan, ini muannas. Terus begitu. Kalau begitu gimana? Ya tidak boleh la yajtami'u ala matai taknis. La yajtami'u ala mata taknis. Tidak boleh mengumpulkan dua alamat muannas. Dua. Ini muannas, ini muannas. Kalau kita di lafaz satu, ini tanda muannas, ini tanda muannas, maka harus dibuang muannas yang pertama. Hati-hati. Ya, muannas yang di mufradnya yang harus dibuang. Kalau yang dibuang yang kedua berarti tidak huwa majumi'ah bi alifin wa ta'in, tapi huwa majumi'ah bi alifin tok. Ya, berarti yang dibuang yang harus taknis yang di mufradnya. Kalau dibuang taknisnya berbunyi muslimatun. Nah, la yajtami'u ora kena ngumpulake sapa wong alamatai tanisi ya bune apa kalimah alamatai tanisi ing dua alamat muannas kalih ya kena. La yajtama'u rasa dikumpulake apa alamat tanisi ya kena. Artinya pokoknya tidak diperbolehkan mengumpulkan dua alamat muannas di dalam satu kalimat, maka harus dibuang alamat taknis yang pertama. Selesai. Harus teliti ngaji itu. Nek pengen ngaji ya teliti. Nah. Berbicara yang namanya huwa majumi abi alifin wa ta'in mazidataini fi akhiril kalimat. Yang namanya jama' muannas salim itu kalimat yang dijamakkan, yang ditambah alif dan ta, yang alif dan ta itu tambahan keduanya di akhir kali huwa majumi abi alifin wa ta'in mazidataini fi akhirihi. Kalau begitu, kalau berbicara alif dan ta yang tambahan, berarti mengecualikan alif dan ta yang tidak tambahan. Misalkan ada lafal qadim,
Ya. Qadin itu apa namanya? Pak Qadi atau Pak Hakim. Kalau dikasih al berbunyi al qadi. Ini mufrad. Jamaknya berbunyi quddatun. Quddatun. Qadin nakira, kalau al-qadi jadi ma'rifat. Mufrad jamaknya berbunyi quddatun. Di sini ada alif, ya, quddatun. Ini ada alif dan di sini juga ada ta. Apakah lafal quddatun ini dikatakan jamak muannas salim? Orang di belakangnya juga ada alif dan juga ada ta. Tidak dikatakan jamak muannas salim. Kenapa? Karena alifnya lafal quddatun, alifnya ini alifnya adalah bukan alif tambahan. Ya, saya sengaja pelan-pelan biar paham. Alifnya tidak tambahan. Sekali lagi, alifnya tidak alif tambahan. Lah padahal yang namanya jamak muannas salim itu adalah alif dan taknya harus alif dan tak tambahan. Bi alifin wa ta'in mazidataini. Alif dan ta itu harus tambahan. Sedangkan alifnya lafal quddatun ini bukan alif tambahan. Ya. Alifnya bukan alif tambahan. Lalu alif apa? Ini alif gantian dari ya yang asalnya qudhatun. Enak kan ngaji pelan-pelan begini? Qudhatun. Terus ada kaidah, bila mana ada wawu atau ya mempunyai harokat atau nyandang harokat dan jatuh sesudah harokat fathah, maka wawu atau ya yang di sini adalah ya harus diganti menjadi fathah. Ya. Wa ilalu kulibatil ya'u alifan ilate litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Karena ya ini menyandang harokat atau ya ini punya harokat fathah dan huruf sebelumnya di fathah, maka ya harus diganti menjadi alif. Nah, jadi alif ini ada dua status.
Satu, statusnya adalah alif taksir. Yang kedua juga dikatakan alif gantian daripada iya. Dengan demikian, lafal kudotun walaupun belakangnya ada alif dan ada ta, itu tidak dikatakan jamak muannas salim, melainkan dikatakan jamak taksir. Jadi kalau mau berbahasa Arab, kudot itu artinya beberapa hakim. Nah, kalau mau berbahasa Arab kepala hakim, orang nggak rasul kudot, tapi qadil kudot. Qadil kudot itu namanya apa? Kepala hakim. Qadil kudot. Hakimnya hakim berarti apa? Hakimnya beberapa hakim berarti kepala hakim. Selesai. Enak ngaji ini. Ya Allah. Ngajinya sama Allah. Ya. Berbicara lagi, alif dan ta yang tambahan. Jadi mengecualikan apa? Kalau tadi apa? Alif yang tidak tambahan, tapi alif asli, alif daripada jamak taksir, alif yang bergantian dari ya. Nah sekarang berbicara alif dan tak tambahan, mengecualikan tak yang asli. Contohnya ada lafaz baitun, rumah, satu rumah. Jamaknya berbunyi abyatun. Sekilas pandang, kalau dilihat lafal abyatun, maknanya juga jamak. Dan lafal abyatun ini belakangnya ada alif dan ta. Ya. Artinya tidak terpancing kepada lafal ini saja. Pada lafal-lafal yang lain membaca kitab harus waspada. Disinilah membaca kitab itu harus selektif, harus berhati-hati. Tapi lafal abyatun di sini tidak dikatakan jamak muannas salim, walaupun di belakangnya ada alif dan di belakangnya ada ta. Enak kan ngaji? Lalu dikatakan apa? Dikatakan jamak muannas salim. Kenapa? Karena taknya lafal abyatun ya, itu tak balungan kalimah. Nah, ya tak balungan kalimah. Tak huruf muqabalah. Tak daripada asli kalimah itu. Baitun ba ya ta. Nah, ba ya ta. Ini jadi bukan tak tambahan, tapi bak balungan kalimat tak asli. Maka walaupun bentuknya abyatun ada alif dan tak, tidak dikatakan jamak muannas salim, karena jamak muannas salim itu alif dan taknya harus tambahan. Jadi kalau tak asli itu tidak boleh dibuat jamak muannas salim, tidak boleh dikatakan jamak muannas. Terus apa semua lafal itu boleh dibuat jamak muannas salim? Apa semua isim mufrad itu boleh dibuat jamak muannas salim? Tidak. Nah, kalau tidak berarti jamak muannas salim itu punya syarat.
Ya, apa syaratnya membuat jamak muannats salim? Ini difahami betul, karena nanti ada hampir mirip-mirip. Ya, syarat membuat jamak muannats salim. Sekali lagi buat saya, syarat membuat jamak muannats salim. Nah, pendeknya orang menyebut syaratnya jamak muannats salim, yakni ada dua. Satu, harus mufrad. Satu syaratnya harus mufrad. Nah, kalau syaratnya harus mufrad, kan berarti bukan jamak muannats salim. Nah, ini kalau saya. Kalau syaratnya harus mufrad, lalu jamak muannats salim kok mufrad? Orang jamak muannats salim kan sudah jamak. Enggak benar toh ngomong begitu toh? Nah, berarti bukan syaratnya jamak muannats salim, tapi syarat membuat jamak muannats salim. Enaknya kalau orang sering ngaji mantek itu, jadi syakul kalam, bicaranya orang itu bisa kita ikuti. Menurut saya bukan syaratnya jamak muannats salim, ya, tapi yang dimaksud di sini adalah syarat membuat jamak muannats salim itu syaratnya harus mufrad. Misalkan Fatimah itu ini ya orang satu. Ya, Fatimah itu ini orang satu, perempuan satu yang bernama Ibu Fatimah. Mufrad. Nah, Hindun mufrad. Baru sesudah dia mufrad ada syarat yang kedua. Sudah melalui seleksi awal masuk, dia harus mufrad. Yang kedua, syarat membuat jamak muannats salim harus muannas, tidak boleh mudzakkar. Jadi Ahmadu tidak boleh Ahmadan. Ya, misalkan Bakrun, Bakrotun, tidak boleh. Dia harus mufrad, dan yang kedua harus muannas. Ini syarat membuat jamak muannats salim. Karena dia sudah mufrad dan dia sudah muannas, maka boleh dijamak muannats salimkan berbunyi Fatimah. Fatimah tuh. Hindun. Berbunyi Hindun. Ya. Karena dia sudah mufrad dan sudah muannas, maka boleh dijamakkan, dijadikan jamak muannats salim berbunyi Fatimatun, Faingatun. Berarti dia sudah memenuhi dua syarat muannas dan mufrad. Gitu. Satu mufrad, yang kedua muannas. Ingat, kalau tadi adalah syarat membuat jamak muannats salim.
Ya. Sudah berbentuk jamak muannats salim. Sekarang ada lagi syarat membuat tingkah atau wajah daripada jamak muannats salim. Nah, kita terangkan dulu biar nanti bisa paham. Artinya tingkah menjamakkan daripada jamak muannats salim itu syaratnya ada 4. 1, isimipun sulasi. Ya. Artinya di sini bukan kok tidak boleh lafal yang sulasi mazid fa ataupun rubai tidak boleh dijadikan jamak muannats salim, tidak. Tapi artinya ini syarat yang di sini untuk membuat wajah rupa-rupa daripada jamak muannats salim. Diikutin aja dulu. Nomor 1 yakni harus sulasi. Baik sami ugi rupita atawi sanes. Baik di situ ada taknya ataupun tidak. Pokoknya harus sulasi. Nah. Mau yang apa? Hindun, jumlatun, hindun ini sulasi. Sulasi itu isim ataupun fi'il yang bangsa, yang hurufnya bangsa 3 hurufnya, bangsa 3 hurufnya terdiri dari 3 huruf, itu namanya sulasi. Hak 1, nun 1, dal 1, ini sulasi. Jumlatun, jim 1, mim 1, lam 1, huruf muqabalahnya itu jim, mim, lam. Tak di sini tak muannats. Contohnya jamaknya adalah jumalun. Tetap huruf muqabalahnya jim, mim, lam. Jadi lafal jumlatun ini dikatakan sulasi. Bangsa 3 huruf, taknya itu tak muannats. Ya, jadi artinya kaidahnya adalah syaratnya itu adalah bangsa sulasi sami ugi ada taknya atau tidak. Bangsa sulasi walaupun ada taknya sama juga ada taknya ataupun tidak. Yang penting ini harus sulasi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ain fi'ilnya harus mati. Ain fi'ilnya kedah mati. Hindun, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ain fi'ilnya lafal hindun mati. Berarti sudah memenuhi syarat pertama dan kedua. Ain fi'il pun kedah. Siji sulasi, isimipun sulasi sami ugi lubita atawi boten. Ain fi'il pun kedah kerja. Ain fi'il pun kedah kerja. Ya. Terus apa?
Alifipun kita pecah, alifipun kita lebih huruf sokheh. Nomor loro ini apa jenenge? Kedah nuduhaken mu'annas. Nomor loro kedah nuduhaken mu'annas. Hindun itu menunjukkan makna mu'annas baik akhirnya ada tak ataupun tidak. Saya tambahkan. Sampai mana tadi? Nah, itu nomor loro kedah yang kedua harus menunjukkan makna mu'annas. Jadi yang kedua satu sulasi. Tadi yang ketiga sudah ain fi'ilnya harus mati. Walaupun sudah memenuhi syarat yang pertama sulasi, yang kedua ain fi'ilnya sudah menunjukkan makna apa? Kok ngelamun ini? Yang pertama walaupun sudah menunjukkan makna sulasi, yang kedua ain fi'ilnya sudah apa? Ain fi'ilnya sudah mati. Tapi kalau dia tidak mu'annas tidak boleh. Jadi syaratnya harus yang ketiga atau yang kedua mu'annas. Saya ulangi lagi biar gampang, biar jelas. Satu, syaratnya harus sulasi. Yang kedua harus menunjukkan makna mu'annas. Yang ketiga harus ain fi'ilnya mati. Jelas? Yang keempat, ain fi'ilnya harus huruf sokheh. Yang keempat, ain fi'ilnya harus huruf sokheh. Nah, huruf sokheh itu selain huruf ilat, wawu, alif, ya, maka dikatakan huruf sokheh. Nun ini bukan huruf ilat, maka dikatakan ain fi'ilnya sudah memenuhi syarat, yakni huruf sokheh. Kalau sudah memenuhi syarat 4 ini, ya, satu harus sulasi. Baik belakangnya ada taknya, taknisnya ataupun tidak. Yang kedua harus menunjukkan makna mu'annas. Yang ketiga ain fi'ilnya harus mati. Yang keempat ain fi'ilnya harus huruf sokheh. Kalau sudah seperti itu, terus dilihat lagi. Ini wajahnya. Kalau sudah memenuhi syarat 4 itu, ini wajahnya. Bila mana fa fi'ilnya di dhammah, enak kan ngaji begini? Lafal itu dibaca itu terus nggak tahu wajahnya. Nah itu tandanya nggak tahu nahu. Kalau fa fi'ilnya di dhammah, jumlatun. Mana fa fi'ilnya? Jim. Kalau fa fi'ilnya di dhammah,
maka ain fiilnya di sini boleh wajah 3. Jamak muannats salimnya ain fiilnya boleh wajah 3. Jumlatun. Nah, ini fa fiil, ini ain fiil. Kalau fa fiilnya di dhammah, ain fiilnya boleh wajah 3. Yakni tabe'. Tabe' itu ikut. Jadi berbunyi bagaimana? Jumu latun. Fa fiilnya di dhammah, maka ain fiilnya ikut kepada fa fiilnya, ikut di dhammah, berbunyi jumulatun. Jamak muannats salimnya mufradnya jumlatun, jamak muannats salimnya berbunyi jumulatun. Jadi mimnya ikut kepada dhammah kalau dhammahnya di fa fiilnya di dhammah. Apabila fa fiilnya di dhammah, yang kedua adalah apa? Tabe' sudah. Takhfif, sekarang takhfif. Nah, ini takhfif. Takhfif itu artinya dibaca ringan, berarti di fathah. Nah, kalau di takhfif ini tabe' berbunyi jumalatun. Jarang kan kamu ngaji membaca kitab ada jumalatun, jarang, karena mereka tidak tahu wajah. Mereka tidak bisa membuat wajah kalau tidak tahu syarat untuk lafal yang boleh dibuat wajah harus memenuhi syarat 4. Itu loh artinya. Kalau sudah jamak muannats salim, kalau sudah memenuhi syarat 4 ini, maka jamak muannats salim itu diperkarani, dilihat apabila di dhammah, maka apabila di dhammah fa fiilnya, maka ain fiilnya dapat wajah 3. 1 ain fiilnya tabe', yang kedua ain fiilnya takhfif berbunyi jumalatun. Yang ketiga, kalau fa fiilnya di dhammah, ain fiilnya wajah yang ketiga, yakni dibaca taskun. Taskun itu sukun. Nah, jumlatun. Fa fiilnya di dhammah, ain fiilnya boleh disukun, berbunyi jumlatun. Nah, yang sampean sering dengar yaitu jumlatun. Jumalatun jarang dengar. Jumulatun ya jarang dengar. Nah, karena tidak tahu syaratnya, tidak tahu kaifiyahnya, ya. Nah, ini kalau yang mana fa fiilnya di dhammah. Lalu bagaimana kalau fa fiilnya di fathah? Kalau fa fiilnya di fathah, ya wajahnya hanya 1. Apabila menawi fa fiilipun dipun fathah, ain fiilipun wajah 1. Contohnya harkatun. Ini mufradnya sudah memenuhi syarat 3. Mufrad sudah, ya. Muannats sudah. Ini syarat membuat jamak muannats salim. Kalau sudah memenuhi syarat membuat jamak muannats salim, sekarang lihat syarat untuk dibuat tingkahnya jamak muannats salim. Wajahnya jamak muannats salim yaitu ada 4. 1, isimnya sulasi, ha, ro, kaf. Ini tak tanda muannats. Yang kedua, sudah menunjukkan makna muannats. Nah, ya. Yang 1 isimnya sulasi, baik ada taknisnya ataupun tidak. Nah, ini sudah ada taknisnya. Yang kedua, kalimah itu menunjukkan muannats. Menunjukkan muannats karena ada taknis.
harkatun. Ini ada tanis, maka kalimah ini dihukumi mu'annas. Yang ketiga, ain fi'ilnya harus mati, harkatun, roknya mati. Yang keempat, ain fi'ilnya harus berupa huruf soha. Rok bukan wawu, rok bukan alif, rok bukan ya. Nah, maka rok dikatakan huruf soha, maka dia memenuhi syarat yang keempat. Ain fi'il pun kerja huruf soha. Ini sudah bentuk huruf soha. Kalau sudah memenuhi syarat, maka dilihat apabila ini di fathah fa fi'ilnya, maka jamaknya wajahnya satu, takhfif, berbunyi harokatun. Nah, roknya di fathah, harokatun. Jadi ada wajah juga satu, yakni dibaca takhfif. Nah, selesai. Apabila sekarang menawi fa fi'ilipun dipun kasroh, ain fi'ilipun wajah tiga. Kalau sudah memenuhi syarat yang keempat tadi, ya, misalkan hindun. Hindun ini boleh dijamakkan menjadi jamak muannats salim karena satu syaratnya dia mufrad. Yang kedua syaratnya adalah menunjukkan makna muannats, maka dijamakkan. Berbunyi hindatun. Hindun untuk menjadi hindatun ini ada syarat yang lain. Untuk menjadikan wajah, satu isimnya harus sulasi. 1, 2, 3. Lafal hindun menunjukkan mu'anas, ya, dia mu'anas hakiki. Wa malahu farjun, mu'anas yang mempunyai tanda kemu'anasan. Dulu sudah, maka ngaji terus. Yang ketiga, ain fi'ilnya harus mati. Hindun. Nah, ini ain fi'ilnya mati. Yang keempat, fa fi'ilnya harus huruf soheh. Apa? Ain fi'ilnya harus huruf soheh. Nun ini huruf soheh. Nah, kalau sudah memenuhi syarat itu, maka dilihat bila mana fa fi'ilnya di kasrah, maka ain fi'ilnya boleh dibaca tiga, yakni tabe di kasrah, tabenya ikut berbunyi ini gatun. Jadi nun ini tabe ikut kepada fa fi'ilnya. Fa fi'ilnya di kasrah, ain fi'ilnya ikut di kasrah. Hindun berbunyi hinidatun. Yang kedua, boleh dibaca takhfif. Nah, takhfif. Takhfif itu fathah. Takhfif itu ringan, fathah. Berarti dibaca fathah. Hinadatun. Jadi boleh dibaca dibaca hinidatun, boleh dibaca hinadatun. Yang ketiga, dibaca taskun, berbunyi hindatun. Nah, berbunyi hin. Nah, ini taskun disukun, berbunyi hindatun. Ya. Sampai di sini dulu, balik terus ini ya. Tanis itu ada 3 bagian penting sekali nih. Ada taknis fil lafzi faqat, ada taknis fil makna faqat, ada taknis fil lafzi wal makna. Nah, ini besok juga ada wajahnya. Ya, ini aja sampean gampang, ini gampang, cuman jarang dengar. Jadi apa ya?
memahaminya agak males. Padahal ini yang penting. Oke. So disambung lagi, diteruskan taknis fil lafzi, taknis fil makna, taknis fil lafzi wal makna. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.